Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, pastinya harus semangat dan sehat karena hari ini kita mau kembali belajar. Nah, materi kita di kelas 2 ini kita belajar tema 1, hidup rukun. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Bagaimana pelajarannya hari ini? Yaitu kita akan belajar yang pertama dari muatan bahasa Indonesia tentang kata ungkapan. Apa sih ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Nih, di bawah ini ada teks ya, teks cerita. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, kamu lihat teks atau kata yang bercetak tebal, hitamnya tebal ya, itu adalah kata murah hati. Nah, murah hati ini adalah ungkapan ya. Jadi, murah hati artinya adalah suka memberi atau dermawan ya. Dedi berarti adalah anak yang murah hati karena dia suka memberi dan suka berbagi, atau dia anak yang dermawan ya. Jadi murah hati adalah contoh kata ungkapan. Nah, kita beralih ke muatan matematika. Kita akan belajar membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus. Nah, di bawah ini ada contoh pengelompokan dengan benda. Kamu lihat di layar ada gambar krayon 10 buah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 batang krayon ini kita kelompokkan jadi satu ya. Kita ikat dia jadi satu sehingga dia menjadi satu kelompok yang isinya ada 10 batang krayon yang diikat. Kalau ini adalah pengelompokan dengan menggunakan benda. Nah, yang berikutnya pengelompokan dengan kubus. Ini adalah kubus satuan, memiliki nilai 1. Ini adalah kubus puluhan. Dari atas ke bawah ini nilainya 10. Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu baris ini, satu kumpulan kubus ini ada 10, terdiri atas 10 kubus satuan. Kemudian ini ada kubus ratusan. Kenapa ratusan? Karena setiap barisnya ada 10 dan ada 10 baris tuh. Terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Kalau kita hitung satu-satu, ini nilainya ada 100 anak-anak. Tapi kalau kita kelompokkan menjadi puluhan, ini ada 10 kelompok, ada 10 ya. 10 ke atas dan 10 ke samping ya. Ini jika menggunakan benda, pengelompokan dengan kubus maksudnya ya. Lanjut, kita belajar muatan SBDP. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda, ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana bernyanyi dengan menggunakan nada panjang dan bunyi panjang dan bunyi pendek ya. Perhatikan tanda berikut. Nah, kalau tandanya bulat atau titik itu untuk kata atau suku kata yang dinyanyikan pendek. Tapi jika garis panjang itu untuk kata atau suku kata yang dinyanyikan panjang. Nih, di sini ada lagu Peramah dan Sopan. Lagunya begini anak-anak. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini masih ada kata yang belum diisi tandanya. Coba ya kamu yang kasih tanda. Ada juga nanti di LKS, oke? Miss nyanyikan sekali lagi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong,
yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kalau kamu mau lebih jelas lagi, kamu bisa lihat di YouTube ya, judulnya Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dang. Kita belajar pembelajaran kedua, yaitu menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Di samping kanan ada gambar burung Garuda. Di dalamnya, di dadanya itu ada simbol-simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Siapa yang masih ingat bunyi sila pertama sampai sila ke-5? Iya, harus ingat ya. Dari TK kalian sudah harus ingat bunyi sila ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-5. Misalnya ya, sila ke-1 simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, lambangnya apa atau simbolnya? Iya, rantai. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbolnya apa? Iya, benar, padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kamu sudah pasti hafal dan sudah pasti tahu juga ya simbol dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dan bunyinya. Oke. Dan sekarang kita coba belajar pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Sila pertama tadi bunyinya apa ya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan agama, ya, tentang ucapan syukur, itu adalah pengamalan sila ke-1 atau sila pertama. Misalnya, ada berdoa sebelum makan, ya, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila ya pada diri kita. Oke, ada di berdoa sebelum makan, berarti itu di rumah. Kemudian apalagi sila keduanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila keduanya adalah pengamalannya kamu membantu adik belajar ya. Kalau kamu punya adiknya dia di TK, adiknya belum sekolah, bantulah adiknya belajar ya. Itu sudah merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Oke, bantu adik belajar ya. Kemudian kita belajar menjelaskan ungkapan dalam teks. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Kemudian gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Nah, misalnya kalimatnya ada seperti ini. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, artinya apa? Bukan ibunya kebanyakan makan asam sama garam ya. Artinya adalah ungkapan dari makna makan asam garam artinya adalah pengalaman. Jadi ibuku udah banyak pengalaman dalam hal membuat kue, dalam membuat kue nastar, kue putuk dan sebagainya. Sudah banyak pengalaman karena sudah sering membuat kue. Nah, itulah arti ungkapan makan asam garam, artinya adalah pengalaman. Oke, anak hebat? Ya, ngerti ya? Oke, anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. See you. God bless you.